Jazakallah khairan Ustazah Yud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna 'amalan shalihan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Kepada keluarga kita, kepada orang tua kita yang masih ada, kepada anak-anak kita, kepada suami kita, kepada cucu-cucu kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada keluarga kita yang lagi sakit, mungkin ada orang tuanya yang lagi sakit, mertuanya lagi sakit, anaknya lagi sakit, suaminya lagi sakit, menantunya lagi sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna dan mudah-mudahan Allah ringankan untuk bisa beribadah lagi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah panas terik ya Bu ya. Masya Allah. Tapi kita bersyukur luar biasa dengan panas ini. Ya, apaan ya, lepas ini. Dengan suasana yang seperti ini, Masya Allah, Alhamdulillah, kita masih diberikan keringanan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melangkah ke tempat ini sehingga kita bisa berjumpa dengan guru-guru kita. Ada Ustazah Ribut, ada Ustazah Meta, ada Ustazah yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Pada teman-teman kita, sama orang tua kita, dan Masya Allah teman-teman bermajelis insya Allah adalah teman-teman surga kita. Amin. Siap ya Bu kita belajar? Siap insya Allah. Kita belajar sudah bagian yang keberapa ini? Ketiga ya, ketiga. Masya Allah. Kemarin kita ceritanya yang indah-indah. Apakah hari ini cerita masih indah? Indah. Mudah-mudahan indah ya, indah insya Allah, Alhamdulillah. Jadi saya baca Bu, saya tadi mutalaah. Saya pertama belajar pakai kitab Al-Munir. Biasa kan pakai kitab Al-Munir gitu. Kemudian ternyata laptop saya HP-nya habis. HP-nya habis. Itu baterainya, colokannya, casnya kebawa sama suami saya ke kantor. Ya Allah. Terus gimana ini kan nggak bisa buka gitu. Biar saya belajar tapi nggak hafal Bu di sini. Ya Allah, Masya Allah gitu ya. Luar biasa. Kalau Imam Syafi'i udah hafal luar dalam gitu ya. Jadi baca kan kalau belajar bacanya sekali dua kali gitu, nggak cukup sekali ya. Akhirnya saya ambil kitab tafsir yang satu, ada Ibnu Katsir. Pas begitu baca Ibnu Katsir, Masya Allah, saya senyum-senyum. Itu keterangannya banyak hadis-hadisnya yang tidak diceritakan di Al-Munir. Jadi ini rezekinya kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita bahas ayat-ayat ini, ya Bu ya. Kita termotivasi, bersemangat untuk menjadi penduduk surga. Amin. Harus, nggak boleh putus asa. Kalau yang kemarin ibu masih ingat nggak? Kemarin kan kita cerita tentang surga juga kan? Iya. Untuk siapa? Untuk as-sabiqunal awwalun. Jadi
Ibarat kata ternyata memang gitu ya, surga itu ada level-levelnya. Kita bagi aja levelnya buat 2 bagian ini kalau di Al-Waqiah ini, betul ya? Surga yang high class, ya, ini yang kemarin kita bahas tuh, ya. Untuk siapa? Untuk para nabi, para rasul, dan banyak kalangan as-sabiqun al-awwalun, ya. Ya Bu ya, golongan orang-orang yang terdahulu tuh banyak, tapi ada juga golongannya, ya, orang-orang yang bagian belakang-belakang, tapi jumlahnya gak sebanyak sama golongan orang-orang yang terdahulu, ya. Jadi sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Bahasanya kan begitu ya. Nah, ibu-ibu jangan putus asa. Ya, wah kayaknya ini levelnya kayaknya ketinggian dah. Kira-kira kalau misalnya kemarin ngebahas surganya dan levelnya segini gitu ya. Ya. Nah, hari ini jangan putus asa. Kita bahas surga, tetap sama surga. Ya, ini potensi untuk bisa kita masukinnya, Masya Allah, potensi untuk kita bisa masuk nih Bu, 99,99,9%. Ya, kan ibu-ibu masih hidup, jadi ada masih komanya belakang gitu ya, ya. Yang tidak membuat kita masuk ke dalam golongan yang akan dibahas, yang surga yang akan dibahas itu hanya satu, apa tuh Bu? Kekufuran, ya, kafir, musyrik, nggak nyembah Allah, menduakan Allah, gitu ya. Nah itu yang berpotensi untuk apa? Nggak bisa masuk surga. Adapun kalau kita nih, siapapun kita, seorang yang muslim, yang beriman, walaupun amal soleh kita setipis tisu, oh iya, setipis tisu. Ada di sini amal solehnya setipis tisu. Kayaknya kayak pengen ngerasa, tapi kok malu gitu ya? Iya kan ya? Ya mau bilang tebelan dikit juga kayaknya. Ya, mau dicari-cari yang mana gitu ya, yang tebel gitu ya. Ya Allah. Walaupun amal solehnya sedikit, insya Allah tetap punya potensi bisa masuk surga. Nah penasaran nggak Bu? Penasaran kan? Nah, apa saja nikmat-nikmatnya nanti di dalamnya, hari ini insya Allah kita bahas. Jadi ibu-ibu nggak boleh putus asa, ya, harus punya motivasi yang kuat, punya keinginan yang besar, punya semangat yang Masya Allah, ya Bu ya. Insya Allah, ya, insya Allah, insya Allah min ahlil jannah. Amin ya Rabbal alamin. Ada orang 200 tapi yang amin cuma 10, gimana? Ya. Insya Allah min ahlil jannah. Amin. Kalau tadi kayaknya nggak kelihatan 200, di absennya 200 di sini. Kedengerannya harus 200 kan begitu ya Bu? Ya. Baik, jadi hari ini insya Allah kita bahas ayat 27 sampai ayat 40. Ya, sampai ayat berapa Bu? 40. Ya kan bener ya, 27 ya? Iya. Ini matanya nggak pakai kacamata tadi ketinggalan, udah pakai tas segini gedenya kacamatanya ketinggalan. Ada yang sama kayak saya, sudah ketinggalan kacamata. Masya Allah. Baik, sebelum kita bahas seperti biasa, ya Ibu buka dulu Qurannya. Al-Waqiah ayat berapa tadi? 27 sampai 40. Udah ketemu semuanya? Nah, kalau sudah ketemu semuanya, kita baca bareng-bareng. Ya, kemudian nanti ada satu yang baca terjemahnya. Kalau yang baca terjemahnya suaranya harus agak kenceng gitu ya. Nanti yang lainnya dengerin
Ya Bu ya, jangan ngobrol sendiri. Baca bareng-bareng, semuanya baca. Siap Bu? Sudah ketemu semuanya Qurannya? Ya, sudah ketemu ya. Kalau yang nggak pegang Quran, saya husnudon, udah hafal. Amin. Ya. Oh, saya juga pegang Quran, hafal Ustazah. Mantap, alhamdulillah. Ya. Siap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabul yamin ashabul yamin fi sidrin ma'dud wa dhillin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in masqub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furusin marfu'ah. Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Apa sih itu Bu? Dan golongan yang kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon bidara dan tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus menerus, dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti berbuahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur tebal lagi empuk. Kami menciptakan mereka bidadari Bidadari. Masya Allah, grogi dia. mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya untuk golongan kanan, segolongan besar dan orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Iya, iya, grogi dia Bu. Baik, jazakallah khairan Bu. Masya Allah ya Bu ya. Jadi ibu-ibu sekalian, kita mundur sebentar di pertemuan kemarin ya. Kalau di pertemuan kemarin syurganya Masya Allah indah, segala macam buah yang dimau, yang diingin itu ada, yang nggak ada batasannya, nggak terbatas ya, nggak ada sesuatu yang di apa Bu, jadi ya, betul-betul tak ada batasan, pokoknya buahnya itu bebas. Nah, mereka ini adalah tempatnya, surga ini adalah tempatnya al-muqarrabun, yaitu siapa? As-sabiquna al-awwalun. Ya. Ada kalimat yang membedakan antara surganya orang-orang yang tadi ya derajatnya sangat tinggi keimanan dan keislamannya gitu ya. Ya masa iya para rasul, para nabi surganya barengan sama kita. Enakan di kita nggak enakan di mereka Bu. Iya kan? Iya. Mesti beda gitu ya. Kita mah ya Allah Islamnya luar biasa, alhamdulillah Islam kita kan Bu ya. Udah begini disyukurin, Masya Allah alhamdulillah. Tapi kalau ditanya masalah pengorbanan dan ujian, ya Bu ya, kan nggak level sama mereka, betul? Para nabi itu luar biasa,
mengorbankan harta, benda, jiwa, raga, keluarga, kesenangan, ya, semuanya dikorbankan untuk apa? Untuk agama kita, ya. Nah, kita bagaimana? Coba kalau ada, ya kan, pengumuman infak aja yang dicari yang receh kita. Betul apa betul? Betul. Ya, kan? Model kita ini kalau kita, ya Bu ya. Kalau kita lagi sholatnya, coba ada yang sholatnya begini, alhamdulillah udah zuhur, alhamdulillah asik aku mau sholat ketemu sama Allah. Ada yang begitu? Nggak ada lah. Model-modelannya nih mau sholat aja udah alhamdulillah, kayaknya begitu dah. Enggak juga Bu, ya kan? Enggak juga, gitu ya. Ya. Tapi memang enggak yang begitu, gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Masya Allah, gitu ya. Maka kalau di ayat-ayat yang kemarin, ketika kita membahas tentang surga yang tinggi, diselipkan di dalam bagian ayat itu ada kalimat jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya. Balasan dari apa yang mereka kerjakan semasa hidup di dunia dengan amal-amalnya yang luar biasa, yang keimanannya itu Masya Allah ya dipertahankan sedemikian rupa. Sampai pernah ada cerita ya, seorang mukminah solihah gitu ya, beliau melihat anaknya disiksa, anak balita yang disiksa, ya dimasukkan ke dalam kuali. Masya Allah. Begitu Bu keimanan orang-orang yang terdahulu yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surga yang paling tinggi. Jadi bukan kriterianya adalah mereka yang kaya raya ketika di dunia, orang yang cuan, tiking, celon, bloes ketika di dunia, enggak, ya kan? Makanya mau berlomba-lomba pakai operasi plastik, suntik benang kanan kiri, botok atas bawah, gak ngaruh. Bener ya Bu? Masya Allah, betulnya kenceng amat nih. Ya kan? Yang menunjukkan keimanannya, bagaimana diperjuangkan keimanannya, itu nanti yang akan menunjukkan derajat apa Bu? Syurganya, ridhonya Allah ada di sana. Kalau Allah ada ridho, Allah kasih rahmat, ya Bu ya, bukan rahmat Bang Rahmat sampai ke rumah bukan, ya kan? Allah kasih rahmat, Allah kasih ridho, maka Allah izinkan masuk ke dalam surganya Allah. Maka surga yang paling tinggi itu derajatnya untuk mereka yang seperti itu. Nih, ya orang-orang yang derajatnya, ya kan? Tadi disebutnya al-muqarrabun. Kemudian siapa? Yaitu orang-orang terdahulu itu banyak dari golongan orang-orang terdahulu yang Masya Allah totalitas dalam keislamannya, mengorbankan segala sesuatunya untuk beriman, untuk berislam, ya Bu. Maka kalau kita sekarang loh Bu, apa yang kita korbankan untuk keimanan kita, untuk Islam kita tuh apa? Jawab sendiri ya Bu. Ya, jawab sendiri. Kira-kira apa ya? Apa yang kita korbankan untuk apa amal kita gitu ya? Nah, tapi kalau kita pakai ayat yang kemarin tuh kita bahas, pakai itu ya, kayaknya nanti kita pulang-pulang nangis, ya, kayaknya pulang-pulang nangis. Kenapa begitu? Jangan-jangan aku nggak pantas masuk surga. Ya kan? Kenapa? Karena melihat tadi, ya Masya Allah gitu, para as-sabiqunal awwalun, para nabi, para rasul, para orang-orang soleh, para orang-orang salaf, luar biasa totalitas mereka dalam beriman. Ya, tapi Masya Allah, alhamdulillah. Coba tadi lihat ayat-ayat yang kita baca, dimulai dari kalimat wa ashabul yamin ma ashabul yamin, gitu kan Bu ya judulnya, ya.
dan orang-orang yang masuk kategori ashabul yamin. Ashabul yamin itu siapa? Pertanyaan kita kan begitu. Ya. Ashabul yamin ini ya keluar dari kelompok, bukan dari kalangan para anbiya, bukan dari kalangan para rasul. Karena kalangan anbiya, rasul sudah jelas. Ya, mereka as-sabiqunal awwalun, kategorinya al-muqarrabun. Paham ya, Bu? Nah, ashabul yamin ini siapa? Ashabul yamin adalah mereka para pengikut-pengikutnya al-anbiya wal mursalin. Ya, kita ini. Insyaallah. Ya, Bu. Iya, kalau malaikat kasih catatan amal kita nanti di akhirat, Bu, perhatiin ya. Ini bukan catatan utang. Ya. Pasti ini bukan catatan utang ya, Bu ya. Ya, makanya kalau punya utang diselesaikan dulu di dunia. Jangan sampai nunggu nanti di akhirat. Bukan catatan utang, tapi ini catatan amal. Kalau malaikat kasih catatan amal kita, itu kita terimanya dengan tangan kanan. Masya Allah. Ya. Ini mudah-mudahan kita nih. Ya, Bu ya. Mudah-mudahan kita. Passwordnya, ada passwordnya, Bu. Apa itu passwordnya? Password kunci supaya kita nanti dikasih catatan kita dengan tangan kanan, yang menerimanya pakai tangan kanan, dibangkitkan kita ya, walaupun ini, Bu ya, kita maunya depan. Walaupun nanti dibangkitin belakang, bagian belakang, tapi pastikan barisannya ya, walaupun kita belakang, depan sana itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah begitu. Kan kita pengennya ikutan di depan, ya. Pengen di depan apa belakang, Bu? Insyaallah keren. Jadi dibangkitin kita masuk golongannya orang-orang baik. Ya, nanti kita dibangkitkan dengan siapa yang kita senangi ketika di dunia. Ibu senangnya sama siapa? Senang sama orang soleh? Apa senang sama orang yang tidak soleh? Tetangga saya soleh. Ya, kan cuma nama, memang soleh, orangnya juga soleh. Ya kan? Kira-kira malaikat ngasih catatan amal kita, kita terimanya pakai tangan kanan atau tangan kiri? Nah itu pastiin itu dulu. Ya, inilah yang disebut dengan ashabul yamin. Masya Allah. Saya Ustazah, insya Allah saya. Ya, saya juga mau. Ya kan? Masya Allah. Ya. Kita insya Allah mudah-mudahan ya, Bu ya, ada bagian kapling surga yang dipenuhi oleh jamaah ar-ridho. Amin. Yang dipimpin oleh Ustazah Meta. Kan begitu? Amin ya Rabbal alamin. Ikutan kan, Bu? Ikutan ya? Ikutan ya? Yang sebelah sana ikutan ya? Ikut dong, masa enggak? Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Apa saja yang ada di dalam surga yang tadi ya, yang dipenuhi oleh ashabul yamin? Satu, perhati ini, kenikmatan yang ada di dalam surga yang digambarkan oleh ayat-ayat ini dalam surat Al-Waqiah. Fi sidrin mahbud. Masya Allah. Di dalamnya ada pohon ya, namanya pohon bidara.
Ibu-ibu kalau lihat pohon bidara bagaimana? Yang benar Ustazah, pohon bidara. Pohon bidara itu ada durinya. Betul nggak Bu? Pernah lihat pohon bidara? Katanya itu pohon banyak manfaatnya. Betul? Bu, pokoknya semua yang ada di dalam Al-Quran kalau disebut untuk yang baik-baik itu untuk di dunia, Masya Allah manfaatnya luar biasa. Ya, pohon bidara, Masya Allah. Katanya untuk ruqyah juga pakai pakai daun bidara. Untuk memandikan jenazah juga ya Ustazah ya. Kalau ada bidara itu lebih bagus ya, Masya Allah. Ya. Bidara. Terus bagaimana Ustazah tuh? Pohon bidara kan ada duri. Masa duri ada di pohon yang berduri, masa ada di surga. Masya Allah. Ibu yang nanya begitu bukan cuma kita doang, ya kan? Dulu zaman itu ayat ini disampaikan, ada seorang badui, ya, juga begitu nanya kepada seorang sahabat, ya, gimana ceritanya kita di surga dapat pohon yang dinuni, maksudnya dia justru apa Bu? Menyengsarakan, membuat luka karena apa? Ada durinya, gitu ya. Mendengar itu ketika Rasulullah dikasih aduan, diadu gitu ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ya, fi sidrin makhdud. Ma makna al-makhdud? Makhdud itu Bu, dia bersih dari duri. Ya. Bersih dari duri. Ya, Masya Allah, ini kalau di Ibnu Katsir ini, ya kan ya, beliau mengatakan begini. Hadis itu Bu, ya, dan hadisnya ini ya diriwayatkan oleh Muslim. Jadi apa? Ini hadisnya sahih. Gitu. Ya. Artinya apa? Itu pohon bidara yang kalau di dunia ada durinya, nanti di surga itu enggak duri. Yang ada setiap tempat yang diisiin duri ketika di dunia itu, ya Bu ya, itu nanti akan ada buahnya, buah bidara. Ibu pernah lihat buah bidara? Langsung dong saya googling apa ini buah bidara, gitu kan? Saya kan penasaran juga. Saya pernah punya pohon bidara Bu, tapi tidak berbuah, kayak kecil gitu. Lama-lama mati itu, wallahualam bishawab itu. Banyak matinya ya di sini, nggak tahu tuh. Tapi bidara Arab itu ada buah-buahnya. Buahnya itu kayak apel malang yang kecil-kecil gitu Bu. Ya, nanti kalau dia matang kulitnya merah. Dan itu ternyata, nanti ibu-ibu bisa googling itu ya, itu manfaatnya luar biasa. Manfaatnya banyak banget, Masya Allah ya. Manfaatnya luar biasa, banyak banget. Kalau di Arab itu biasa tuh, ada pohon bidara kemudian berbuah. Itu banyak ada, gitu ya. Dan buahnya pohon bidara ini, kalau saya baca-baca tadi, itu banyak sekali mengandung air, mineral. Banyak banget, jadi berair dia buahnya, gitu. Ya, tapi kalau di dunia tetap aja tuh berduri gitu ya. Tapi kalau di surga dikatakan ya dia makhlud, nggak pakai duri. Bahkan ya tempat-tempat durinya tadi itu akan ditumbuhi apa Bu? Buah. Jadi buahnya itu Masya Allah lebat. Sebanyak kalau kita melihat ada ya tempat-tempat durinya pohon itu akan muncul buah-buahan yang buahnya itu lebih besar daripada buah bidara yang ada di dunia, ya. Dan keistimewaannya lagi, buah bidara yang ada di surga nanti itu jenisnya, ini jenisnya saja lah Bu ya. Jenisnya itu ada anisnaini wa sab'ina launan, ada 72 jenis. Masya Allah. Ya Allah, kalau udah ciptain sesuatu tuh untuk kita tuh tak main-main Bu. Ini ada 72 jenis yang ya masing-masing rasanya itu
tidak akan sama dengan yang satunya. Masya Allah. Jadi ada 72. Ini nanti tekstur dan rasanya, launnya, kalau di sini bahasanya, launnya, jenisnya berarti ya, namanya bidara, tapi jenis bidara A, B, C itu sampai kalau dikumpulin ada 72, yang satu dengan yang lain itu tidak apa Bu? Tidak sama. Dan rasanya ya, Rasulullah menyampaikan rasanya itu manis, lebih manis daripada madu. Masya Allah. Guys, penasaran loh Bu? Itu baru satu aja ya. Ya kan? Nanti Bu kalau di surga Ibu bilang begini sama Allah. Ya Allah, aku mau Engkau bangkitkan, aku mau masuk ke surgamu, aku mau membuktikan setiap ayat yang aku pelajari dan aku baca. Masya Allah. Rada-rada sombongan dikit itu kayaknya. Iya kan loh, orang mukmin begitu. Kita baca ayat-ayat Allah luar biasa di dalam Al-Quran, kita tadabbur begini, kita tahu keistimewaannya, keindahannya. Betul nggak? Coba kita baca sendirian di rumah, ngerti nggak dia? Iya kan? Ya udah gitu kan? Ngertinya yang penting baca aja dah, gitu kan? Masya Allah. Maka nanti ketika di akhirat, ya Allah, ya dibangkitkan dalam keadaan kita di sini pengen apa? Menjadi saksi atas kebesaran ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita baca tiap hari, yang dipelajari tiap hari. Maka hidupnya tuh jangan dibikin ruwet pada perkara-perkara yang nggak penting-penting. Paham? Ya Allah, ini kita udah punya tujuan nih. Kalau dibangkitkan sama Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat, pengen ngebuktiin kebesaran Allah, gitu ya? Ladalah, ya Allah. Hidupnya, gitu ya, pikirannya dipenuhi dengan masalah-masalah, ya. Tetangga beli mobil aja masalah bagi dia. Tetangganya kenapa? Ya, pokoknya semua gaya tetangga jadi masalah buat dia. Yang ada bukannya kita mau membuktikan ayat Allah, yang ada kita ribet dengan apa? Urusan kita. Kenapa? Karena orang kalau mau meninggal tuh ditunjukkan pahalanya. Iya kan? Karena kalau mau mati ditunjukin pahalanya. Ya. Maka kalau orang kebanyakan dosa, jangankan mikir untuk membuktikan ayat Allah. Iya kan? Mikir lihatin akibat dari dosanya aja udah khawatir aja rasanya dirimu. Makanya matinya gini. Matinya mukanya serem gitu. Kenapa? Karena lihatnya serem. Iya Bu ya? Naudzubillahi min. Kalau orang mati, ya kan, keadaannya senyum, walaupun sakit seperti apa pas sakaratul maut, ya, lihat akhirnya Allah kasih tunjuk pahalanya bagus, Masya Allah. Ya tempatnya surga nih, Masya Allah. Kira-kira, coba ya kalau ditunjukin, Ibu misalnya nih, lagi sakit, ditunjukin, ini loh tempat kamu nanti, gitu kan. Ternyata tempat yang sangat indah, tempat yang bagus, ya lebih bagus daripada di dunia. Apa ibu gimana? Ya respon ibu gimana? Wih, cepet tau ke sana kan gitu ya? Mau buru-buru, betul nggak Bu? Siapa mau duluan? Katanya mau buru-buru, siapa mau duluan? Kita masuk surga. Masya Allah. Tenang ya. Boleh nggak Papa Ibu duluan, boleh nggak? Saya belakangan nggak apa-apa ya. Masya Allah. Memang begitu Bu. Kalau ditunjukin keindahan, sesuatu yang bagus, sesuatu yang kita bahagia, betul kan? Masya Allah. Gitu ya.
indah. Ya, nih satu bikin kita penasaran. Apa tadi? Ya, apa Bu tadi? Visi dari makhluk. Ya, pohon bidara yang tidak ada durinya, tapi banyak buahnya. Yang buahnya sampai 72 jenis. Setiap buah itu ya tidak ada sama dengan yang lain. Manisnya lebih manis daripada madu. Ibu-ibu ini pinter loh, bisa diulang-ulang. Jadi ingat-ingat nanti siapa tahu di akhir ujungnya itu ada kotak sampingnya. Kemudian yang kedua, wadhalhim mamdud. Apa terjemahan talhim mamdud? Buah pisang. Masya Allah. Pisang Bu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya, ingat tadi disampaikan. Ya kan, pokoknya kalau disebut oleh Allah dengan kebaikannya itu manfaatnya itu Masya Allah banyak banget di dunia. Ya. Bu, kalau tadi buah bidara disebutkan 72 jenis, betul? Nah, pisang udah jelas-jelas nih kalau pisang kita di dunia aja pisang ini banyak banget jenisnya, betul nggak Bu? Betul. Ya Allah, kita ngitung aja mungkin lebih dari 70, ya nggak Bu? Ya, ada pisang tuh macem-macem, luar biasa. Ada pisang Ambon, pisang Putri, pisang Susu, pisang Raja, pisang apa lagi? Pisang Lepok, pisang Bahan, pisang Lampung, pisang banyak lah pokoknya Ustazah, nggak bisa disebut satu-satu nih, kalau disebut sampai asal selesai. Ya Bu ya? Pisang. Saya tanya di sini, siapa yang nggak suka sama pisang? Gak apa-apa Bu, angkat tangan aja. Iya kan? Mungkin kalau semua pisang, gak semua pisang kita suka. Tapi perhatikan, orang yang gak suka, saya mau nanya sama orang yang gak suka pisang. Ya, orang gak suka pisang, tapi kalau lihat tukang sayur jualan pisang cakep, bawaannya pengen beli gak? Dibikin demen kita, bener ya Bu ya? Saya bukan penggemar pisang di dunia tapi ya. Jangan sampai nanti di akhirat gak tahu rasanya gara-gara. Ada beberapa pisang aja yang saya suka. Ya, tapi gak semua pisang suka. Tapi Masya Allah, sekalipun misalnya pisang jenis A saya gak suka, kalau melihat itu pisang, bawaannya pengen beli aja. Demen kita sama pisang. Betul Bu ya? Masya Allah. Dan pisang di sini disebutkan bertanda-tanda, bertingkat-tingkat, Masya Allah. Ya, jadi pisangnya di akhirat kelak, di surga kelak, ya kan? Itu tandanannya. Perhatiin kalau pisang di dunia, makin ke bawah, makin kecil. Betul apa betul? Ya, nggak seragam gitu ya. Yang paling atas itu gede, nanti makin ke bawah kecil. Nah, ini tandanya kalau di surga itu besar sama besar semuanya sampai bawah, dan bertingkat-tingkatnya itu Masya Allah, itu tingkat-tingkatannya banyak banget, luar biasa ya. Dan buah pisang di surga rasanya jauh lebih nikmat dibandingkan buah pisang yang ada di dunia. Kadang-kadang kalau kita mau metik panen buah pisang di dunia, itu kita perlu effort yang besar. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang banyak pohon pisang yang udah mulai tinggi-tinggi. Ya Bu ya. Kalau mau ngambil mesti harus ditebang dulu, dipanggul. Ibu nanti kalau di surga, nih, kalau nggak percaya ntar buktiin sendiri. Kafir kalau nggak percaya, orang ada di dalam Quran. Ya kan? Ya. Masya Allah. Percaya, tapi tetap
kita mah. Ya Bu ya? Itu buah pisang kita metik gak ada susah, gak ada repot. Masya Allah. Buah pisangnya ya itu gak kita petik, gak usah kita sampai pakai lompat-lompat gitu ke atas, gak usah. Gak usah pakai effort, gak usah pakai apa Bu, usaha yang berat, gak usah. Semua buah-buahan kita duduk-duduk begini Bu, ya itu kita bisa metik, ya, kita bisa panen, kita bisa ambil, kita bisa raih. Masya Allah, ya kan? Nah itu nikmatnya, kenikmatan di surga itu seperti itu, ya. Wadillim mamdud. Tadi apa Bu? Pisang. Yang ketiga, wadillim mamdud. Ya, ya, naungan yang terbentang sangat luas. Ya, saya mau nambahin lagi itu buah pisang tadi, ya kan? Itu lau samarun ahla minal asal, ya. Sama manisnya itu lebih manis daripada madu. Bu, kenapa kalimatnya suka menggunakan begitu Bu ya? Karena madu itu sesuatu yang Allah ciptakan untuk di dunia kita itu pakai standar makanan termanis itu madu. Paham Bu ya? Bukan gula, bukan. Ya kan? Tapi apa? Madu. Standar manisnya itu madu. Maka buah-buahan yang ada di surga, kenikmatannya, manisnya, nikmatnya, ya manisnya itu nanti selalu akan dibilang begitu. Ya dia lebih manis daripada madu. Segar rasanya nikmat, menghilangkan apa? Menghilangkan rasa ya yang namanya nikmat segar gitu kan. Ya lapar, ya haus, itu terobati semuanya. Masya Allah. Ya, itu buah-buahan di surga. Nanti masih ada bahasannya lagi buah-buahannya. Itu tadi yang jelas-jelas disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu tadi apa Bu? Bidara. Bidara dan buahnya berarti kan ya Bu ya. Masya Allah. Nanti kalau Ibu umroh atau Ibu ya pergi haji, kalau dapat kesempatan untuk tahu buah bidara, coba beli Bu. Rasanya kayak apa sih bidara di dunia? Ya, kalau ketemu. Saya lihat itu ada yang jualan itu harganya sekilo sampai 1 juta lebih. Ya mahal ternyata. Enggak termasuk buah yang langka mungkin ya. Tapi kalau di Indonesia jarang, nggak ada kayaknya, ya, nggak dijual. Nah pisangnya begitu. Pisangnya Masya Allah, pisangnya manis banget. Pisangnya ya sangat sangat nikmat lah. Ya. Ada daerah mana ini ya? Daerah yang terkenal dengan pisangnya yang enak, ya, di daerah Taif, ya, itu banyak pisangnya terkenal enak. Daerah Yaman juga pisangnya enak. Ini daerah-daerah itu. Nanti kalau ada pisang Yaman, pisang Taif gitu kan ya Bu ya. Coba beli, rasanya gimana? Bandingkan dengan pisang yang di Indonesia. Bahkan kalau di Indonesia itu, ya Bu ya, itu pisang dia udah enak-enak banget, betul nggak Bu ya? Katanya kalau dibawa ke luar negeri, pisang di luar negeri itu ya kalah nikmat dengan pisang Indonesia. Katanya sih begitu Bu. Ya, saya ke luar negeri nggak makan pisang. Nah, tadi balik lagi wadhillin mamdud tadi artinya dan naungan yang terbentang luas. Masya Allah. Naungan yang terbentang luas. Jangan khawatir, di surga nanti kita tidak akan kepanasan. Ya, dikasih naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari seperti apa naungannya.
Inna fil jannati syajaratan yasiru rakibu fi dhilliha mi'atu amin la yaqta'uha iqra'u in syi'tum. Artinya apa? Bahwa ya, sesungguhnya di surga itu nanti ada pepohonan yang tadi disebut sebagai naungan ahlul jannah ya. Kalau orang yang sedang mengendarai, ar-raqib itu pengendara kuda kah gitu ya, atau apa itu, kalau dia jalan di bawah pohon itu gitu ya, itu dia tidak akan selesai jalannya itu kecuali dia masih dalam naungan pohon tersebut sampai 100 tahun lamanya. Kayak gimana itu panjang gede banget berarti kan Bu? Masya Allah, luar biasa ya. Dan pohon yang modelnya seperti itu, pohonnya besar, gede, dan itu naungin banyak orang. Yang kalau kita jalan di bawah naungan itu ya, sementara bukan jalan kaki Bu, tapi mengendarai kuda aja, itu sepanjang perjalanan 100 tahun aja kita jalan itu dari bawah naungan itu belum selesai. Masya Allah ya. Jadi kita ambil kesimpulannya begini, pohon yang besar yang dinaungi banyak orang, berarti surga yang ini surga yang banyak dihuni oleh banyak orang. Jadi kita punya potensi dan keyakinan, insya Allah ya Bu ya, kita bisa masuk di surga sini. Amin. Kalau yang kemarin-kemarin, kalau yang doa bilangnya begini, ya Allah masukin aku surga lah, biarin aja di serambinya aja kagak apa-apa, di emperannya kagak apa-apa, yang penting masuk ke surga. Ganti doanya ya Bu ya, jangan pesimis ya Bu. Insya Allah kita masuk kategori ashabul yamin. Insya Allah kita nanti yang akan menikmati apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Waqiah di ayat-ayat yang hari ini kita tadabburi. Harus punya keyakinan begitu Bu, motivasi begitu. Kalau kita punya keyakinan dan motivasi seperti itu, semangat untuk amal soleh dan ibadahnya kencang. Paham gak? Beda kalau aku mah surganya di serami-serami, di emperannya aja juga kagak apa-apa. Ya Bu, kalau udah begitu tuh, gak ngaji dulu kagak apa-apa deh. Suka begitu tuh. Ada ya begitu? Gak usah angkat-angkat Bu, di hati aja bilangnya, biar gak ada yang tahu ya. Masya Allah, hari ini ganti doanya ya. Masya Allah, ganti, jangan di emperan. Kalau bisa masuk, nanti gak di emperan, melongok-melongok, temennya pada masuk semuanya. Masa iya di emperan, masuk Bu, ya kan? Masuk lah. Jadi kalau kita punya keinginan masuk, insya Allah semangat kita beramal soleh, beribadah, berbuat baik jadi semakin meningkat. Kan pengennya masuk dalam surga, bukan di emperan. Jadi nggak main-main. Allah kasih apa? Dunia ini. Allah kasih kesempatan kita hidup. Allah kasih kesempatan kita usia yang dipanjangkan, kesehatan, semua yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala normal, betul? Mata normal, telinga normal, mulut normal, tangan normal, kaki normal, pikiran jangan konslet. Oke. Alhamdulillah. Jadi harus digunakan. Itu modal kita yang bikin kita nanti termotivasi untuk beramal soleh. Penting Bu, penting beramal soleh. Kan guru-guru kita sering ngajarin,
bulan Muharram, lakukan ini, lakukan itu, ikhtiar untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau Allah ampuni, Allah ridho, kita masuk dalam surga. Amin. Sudah diajarin kemarin? Sudah kan? Masya Allah. Ya, diamali, jangan cuma didengar doang. Ngantuk lagi. Ntar keluar bilang, tadi Ustazah cerita apa dah? ada IG-nya, ada YouTube-nya, puter lagi kalau lupa. Ya Bu ya? Masya Allah. Ya nggak apa-apa, Ustazah tadi di rumah capek masakin orang 15. Ya kan? Ngepel rumahnya berapa kali berapa? Ya kan? Ya, nyuci, ya segala macam dicuci. Ya. Nah, jadi capek banget. Begitu diem duduk di masjid, masjidnya ber-AC, ya kan? Karpetnya tebel, Masya Allah. Ustazah suaranya sayup-sayup. Udah, ya. Tadi duduk baca doanya Pak Bu. Jangan bismika Allahumma ahya ya. Pengen ngaji, pengen dapat ilmu. Bismillah ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan dikasih ilmu yang bermanfaat, keluar dari sini makin solih. Ya. Wadhillim mamdud, itu artinya adalah naungan yang sangat panjang. Tadi hadisnya sahih, yang dibaca hadisnya Imam Bukhari. 1 halaman lebih di dalam tafsirnya Ibnu Katsir ini, Masya Allah, ngebahas hadis itu dalam beberapa versi, dalam beberapa riwayat. Artinya apa? Fix, hadisnya sahih. Berarti benar itu naungan yang sangat luas, sangat panjang. Kalau kita yasirur rakib, kalau ada orang yang dia naik, ya kan, kendaraan, dia kemudian menjelajahi itu sampai 100 tahun nggak bisa selesai. Gak tumut bahasanya Jawa. Paham Bu? Yang nggak paham di sini bawah translate. Kemudian apa lagi? Habis wadhillim mamdud. Apa Bu? Wafa iya. Wadhillim mamdud wa ma'in masbub. Air yang tercurah. Masya Allah. Ibu-ibu, nanti kalau di surga itu kan, kalau di surat Muhammad ya, itu ada air-airnya macam-macam yang mengalir, itu macam-macam kan. Anhar ya fiha ya min asal, dari apa? Madu. Terus kemudian ada yang dari air yang jernih. Terus kemudian ada air apa lagi? Susu. Ada air macam-macam. Nah, masing-masing surga ini kita nggak tahu nih, ya kan? Kapling ibu sama kapling saya, beda nggak nih airnya? Begitu, ya. Ini kalau saya lebih bagus kaplingnya daripada ibu, wajar. Ikhlas nggak Bu? Alhamdulillah. Yang masalah, ya kan? Na'udzubillahi min dzalik. Ya kan? Kalau kapling saya lebih jelek daripada kapling ibu, sedih saya. Ya jangan sampai nih, begitu kan Bu ya? Nah, alhamdulillah kalau kita kapling sama-sama, tapi ntar keambil buat saya. Ya, nggak apa-apa dah. Pokoknya yang jelas masuk semuanya ke dalam surga. Mau kapling yang mana aja, insya Allah nggak bakalan kecewa kita ke dalam surga. Tetap bisa say hello, betul Bu? Ya, jangan ngerasa sombong. Ustazah, jangan sombong. Kaplingnya lebih bagus daripada kita. Kan gitu ya. Ada kali yang
lebih bagus, yang lebih mulia, yang lebih derajatnya di majelis ini dibandingkan sama ustazah. Kita nggak tahu. Allahu a'lam. Ya kan, ustazah mbak modalnya cuma lisan, ya sedikit ilmu pun cuma setitik, nggak ada titiknya tuh, nggak jelas, itu remuk-remuk. Ya titiknya nggak yang tebel begitu, enggak gitu, jadi dikit banget ilmunya. Ya modalnya itu lah, siapa tahu ibu-ibu, masya Allah, ada yang lebih daripada itu, kita nggak tahu. Makanya jangan sombong merasa punya kapling surga paling tinggi, jangan. Doa aja doa, kita masing-masing punya surga yang tinggi semuanya. Ya Bu ya. Kapling yang manapun nanti yang membedakan apa Bu? Nih, air ya, yang ngalir di dalam surga itu. Mas itu Bu, air yang ngalir di dalam surga. Ya, di Ashabul Yamin ini tidak dijelaskan nih di ayat ini. Air yang mengalir di dalam surga nanti model bentuknya air apa? Apakah air madu? Apakah air susu? Apakah air apa lagi Bu? Khamr gitu. Yang jelas bukan air mata. Ya Bu ya? Yang jelas bukan air mata. Tapi air yang jernih, kejernihannya sangat-sangat tidak ada bandingnya di dunia. Segarnya itu masya Allah, kesegarannya tidak ada bandingnya dengan air di dunia. Ya. Dan itu air kalau ngalir, air yang ngalir di surga tadi, masya Allah, di pinggir-pinggirnya sudah langsung tersedia gelas-gelas yang siap untuk diambil, siap untuk dikonsumsi. Ambil gelas, langsung ambil air, langsung minum. Masya Allah, itu sifatnya air di surga. Kita minum, masya Allah, hausnya hilang sampai bertahun-tahun. Rasa dahaga tidak ada, yang ada kesegaran. Iman kita surganya benar-benar air, insya Allah itu sudah membuat kita bahagia, tidak akan kecewa. Karena di surga itu tidak ada rasa kecewa. Begitu. Masing-masing kapling tadi Bu, tergantung sama kualitas dan kapasitas ya, yang Allah ridho dan Allah berikan, tergantung pada keimanan dan amal seseorang. Makanya itu kenapa kita di dunia itu harus gitu ya, ngumpul-ngumpulin amal soleh, harus baik, harus menjadi orang yang baik, taat kepada Allah, cinta sama Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnahnya, baik kepada sesama, baik pada makhluknya Allah, gitu ya. Ya Bu ya. Kita bukan hanya sekedar Islam, kita bukan sekedar muslimah, ya, tapi kita seorang muslimah yang berusaha untuk taat. Dari pakaiannya aja kita berupaya menjadi muslimah yang taat. Betul Bu ya? Sholat kita berjuang bukan hanya 5 kali, berusaha kita bangun malam. Betul Bu? Bangun malam, sholat sunnah yang lain diupayakan, dikerjakan. Supaya apa? Supaya bukan cuma sekedarnya di surga, supaya kita punya posisi dan tempat yang bagus nanti di surga. Karena kita di surga nanti, ya Bu ya, Allah ridhonya dengan kesungguhan amal soleh ini. Paham Bu? Ya, masya Allah. Kemudian selanjutnya apa Bu? Wafatihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Di sana nanti akan banyak banget apa Bu? Buah-buahan. Masya Allah. Buah-buahan yang banyak banget sampai kita nggak bisa ngitung. Di dunia aja
apalagi di Indonesia aja Bu ya. Kalau buah-buahan dikumpulin gitu ya, semua jenis buah di Indonesia dikumpulin, itu juga banyak banget, betul nggak Bu? Ya, banyak banget. Nah, ketika Allah menyampaikan kalimat kasirah, ya kan, kasirahnya itu betul-betul banyak Bu, banyak. Dan la maqtu'atun wa la mamnu'ah, tidak ada putusnya. Banyaknya itu nggak akan habis, tenang aja Bu. Kalau di dunia kan, ya paling seberapa sih kita kuat beli buah? Dimakan seorang, 3 orang, ya, serumah habis. Kalau di surga jangan khawatir habis, ya kan? La maqtu'ah wa la mamnu'ah. Mamnu'ah maksudnya apa? La maqtu'ah wa la mamnu'ah maksudnya apa? Kita kalau di dunia itu ada musiman, ya. Sekarang lagi musim mangga misalnya, dan musim mangga Bu ya. Ya, tapi beberapa bulan kemarin kita nyari mangga 1 biji pun nggak ketemu. Kenapa? Karena tidak musimnya. Sekarang coba Ibu cari rambutan, ketemu nggak Bu? Nggak ada, ya kan? Kenapa? Karena lagi nggak musimnya. Ya, nah di surga kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak akan nanti ada maqtu'ah, kondisi kita terputus karena faktor musiman, itu nggak ada. Jangankan faktor musim, faktor tempat. Ya, Ibu misalnya yang Ibu kampungnya mana? Ada misalnya orang Sunda, dia pernah cerita di Sunda itu ada buah yang modelnya begini, nggak ketemu di Jakarta ini. Ada nggak Bu? Nah di kampung saya ada, misalnya ada sayuran, namanya tuh sayur apa kalau orang Jawa bilang tuh kerai gitu ya, mirip sama timun, ini di Jakarta nggak ketemu, gitu kan? Iya nggak Bu? Iya tahu ya. Nah, ya ada buah yang kadang di satu daerah ada, tapi di daerah lain tidak ketemu. Contoh lagi misalnya kayak buah apa tangan dewa tuh yang merah-merah udah gede gitu kan ya. Nah itu di luar negeri tuh banyak, di Cina misalnya ya. Di sini nyaris nggak nemu gitu. Kecuali supermarket yang gede yang nanti harganya tuh sampai ratusan ribu gitu. Contoh lagi delima itu di satu tempat ya kan, di luar negeri tuh banyak delima tuh murah-murah Bu ya, tapi di Indonesia mahal banget, apalagi delima yang isinya dalamnya tuh merah gitu ya, merah itu dalamnya ya. Kalau kita lagi umroh tuh kan banyak di pinggir-pinggir jalan jus delima, itu murah banget kan ya, di gitu kan ya. Kalau itu Bu pernah jalan-jalan ya, kalau usah jalan-jalan ke luar negeri lah, ceritanya di Indonesia aja Ustazah, biar gak kejauhan, kita gak mudah kalau ke luar negeri ya. Ya kayak tadi saya cerita, ada satu apa Bu, buah jenis, baik itu buah maupun apa sayuran mungkin yang di daerah kita ada, di sini nggak ada, atau sebaliknya di Jakarta ada, di daerah kita nggak ada ya. Kayak misalnya buah kecapi gitu, nyari di kampung susah gitu kan. Iya betul ya, kecapi itu nggak ada ya, nyari di kampung nggak ada ya. Sekarang juga jarang kita nemu di sini-sini kan Bu ya. Tapi kalau di surga nggak ada gitu. Semua banyak jenis buah itu semuanya ada. Jadi jangan khawatir ya Bu ya. Macem-macem buahnya tuh buahnya, dari jenis maupun kuantitasnya itu semuanya ada. Jadi nggak khawatir kehabisan, nggak khawatir lagi nggak musim. Jadi semuanya ada. Masya Allah. Ini enak betul kayaknya Ustazah ya. Buah itu apa namanya, hidup di surga kayaknya enak betul gitu ya Bu ya. Iya. Sampai suatu ketika ada sahabat nanya sama Rasulullah SAW. Nanya gimana?
Ya Rasulullah, apakah sama buah anggur, pohon buah anggur di surga sama di dunia? Kalau di dunia itu pohon buah anggur batangnya kan kecil ya Bu, betul nggak Bu? Batangnya kecil, ada nggak pernah lihat pohon buah anggur segede-gedenya pasti segini gini. Ini paling gede kayaknya, ya. Tapi digambarkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau bilang begini, kamu pernah di kampungmu, orang tuamu pernah nggak punya kambing yang paling gede? Kambing yang paling gede, ya pernah Rasulullah gitu ya, pernah. Kambing gede itu kalau pas lagi disembelih kemudian kulitnya diguliti, ya itu kan kulitnya lebar banget Bu. Terus kemudian kulitnya disamak, dibikin. Ya kalau orang zaman dulu kantong airnya itu dari kulit kambing begitu Bu. Ya geriba namanya. Kalau dibahasakan, ya. Nah itu nanti geribanya, ya, atau kantong airnya itu segede apa itu? Kalau yang kambing paling gede, kambing yang paling gagah, kambing paling gede. Berarti bahasa kita timba lah, timba, dalwah timba aja gampangnya, ya kan? Timba itu berarti gede kan Bu? Nah itulah segitu minimal ukuran pohon apa? Pohon anggur di surga. Jadi batang pohonnya aja masya Allah gede banget gitu, luar biasa. Dan perlu Ibu catat nih, ya kan? Tambah penasaran lagi. Semua pepohonan di surga itu gak ada yang batangnya itu dari kayu, tapi ya dia batang pohonnya saja itu berkilauan karena emas. Masya Allah. Kayak gimana kebayangnya? Kenikmatan dan keindahannya itu, maka Rasulullah SAW menyampaikan apa? La ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Kita ngebayangin itu, kebayangan kita terbatas, betul Bu? Kebayangan kita itu terbatas pada sesuatu yang pernah kita lihat. Tapi masya Allah gitu ya, segala sesuatu itu diindahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surga nanti. Ya, bahkan tak pernah kita terpikirkan dengan keindahan surga itu yang masya Allah. Jadi nanti Bu, kalau kita masuk surga nih, ya begitu kita masuk surga itu kayak orang kampung kumpung pergi ke mall yang sangat bagus di Jakarta, kan gini terus, gitu ya. Mau pegang baju yang dipajang aja khawatir, takut gitu kan, saking apanya, takjubnya gitu ya. Semuanya serba berkilau, semuanya serba indah, semuanya serba menawan. Takjub. Begitu, ya kan? Ya Allah, jauh banget dari ekspektasi ketika di dunia. Betul nggak Bu? Ketika di dunia itu lah kita ngebayangin yang namanya pohon anggur, ya pohon anggur aja. Ya batangnya begitu, kerambat begitu. Betul nggak Bu ya? Tapi ternyata ketika melihat di surga, Masya Allah, melongo orang badan. Gak selesai itu melongonya. Takjub, keren itu, ya kan? Masya Allah. Jalan sedikit, Masya Allah bagusnya. Jalan lagi sedikit, bagusnya. Ya namanya orang kampung baru ke Jakarta, udah masuk mall aja sendalnya dilepas kan. Kan Bu ya? Ya Masya Allah. Begitu. Indah luar biasa. Debunya aja, debu surga ini kagak ada yang bikin kita batuk. Ya kan? Ini kadang-kadang sebagus ini nih permadaninya, permadani.
karpet kita di Arlido ini. Ya, kadang-kadang habis sujud kita bersih, betul nggak? Kadang-kadang gitu ya. Kalau marbotnya telat ngebersihinnya, kan korban kita jadi ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah jarang itu terjadi, ya kan? Maksudnya Bu, kalau di surga nanti debunya aja itu misik. Masya Allah. Misik itu apa? Ya, biangnya minyak. Misik itu biangnya minyak parfum. Ya bukan minyak goreng, bukan. Awas lo bilang minyak goreng. Ya kan? Parfum, biang parfum. Masya Allah. Jadi itu kita baru masuk. Kenapa surga itu kecium harumnya dari ribuan mil? Ya bahkan jutaan mil jaraknya. Ya kan? Surga itu di sono jauh gitu kan, itu tuh udah kecium harumnya. Itu hanya kecium bagi orang yang dia calon mau masuk ke surga. Jadi itu baru dibangkitin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu udah senyum-senyum. Kenapa begitu? Ya udah nyium bau aroma surga. Masya Allah. Maka dibangkitinnya santai aja. Itu udah cium aroma surga. Kayak ibu demen banget makan bakso, gitu kan ya? Ada jual bakso di perempatan, baru jalan udah kecium aroma baksonya. Gimana Bu? Udah senyum-senyum gitu ya? Jadi makanya kalau Rasulullah Bu, kalau ibu lagi masak enak, baunya kecium sama tetangga, jangan disiksa itu tetangga dengan aroma masakan kita. Maka apa sunnahnya? Kasih tetangganya, kesian, ibu ya. Karena orang kalau udah ngebayangin enak, ngebayangin bagus, ngebayangin nikmat, ya bu ya harus dicicip. Udah nggak dibagi, dipoto lagi, taruh di status. Kayaknya Ustazah pernah begitu. Jadi malu sih. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jangan Bu ya. Jadi begitu Bu ya. Banyak tuh buah-buahnya luar biasa. Wa furushin marfu'ah. Dan apa Bu? Dipan-dipan yang tinggi-tinggi. Ya, maksudnya tinggi-tinggi itu apa? Tinggi tempat. Dipan-dipannya nanti bersusun-susun. Luar biasa. Jadi orang itu kan senang ya kalau duduk di tempat yang tinggi. Nah, nanti dikasih tuh tempat-tempat yang tinggi dan luas, ya. Dan di sana nanti sudah ada yang nungguin. Siapa yang nungguin? Di tempat dipan-dipan yang tinggi tadi. Masya Allah, ya. Yang bakal nungguin kita di dipan-dipan yang tinggi tadi, ya kan? Itu adalah para bidadari-bidadari. Bidadari-bidadari yang inna ansha'nahunna Allah ciptakan dengan kehendaknya. Masya Allah. Ya. Bagaimana dengan kita orang-orang mukminah yang ada di dunia ini? Ya. Inilah bidadari-bidadari. Ini bidadari. Jadi bidadari beneran. Ya kan? Suatu hari, ini sebenarnya hadisnya panjang ya. Ummu Salamah itu nanya sama Rasulullah SAW. Ya. Seperti apa? Pokok intinya pertanyaan beliau itu terkait dengan permasalahan bidadari-bidadari ini. Ya, bidadari-bidadari yang diceritakan oleh Rasulullah seperti apa? Ya. Bidadari-bidadari yang usianya disamaratakan. Ada yang menyampaikan usianya 25 tahun. Usianya sama. Ada yang 35 tahun. Ya antara itu usianya. Jadi nanti ya kan di surga itu digambarkan oleh Rasulullah tidak ada orang yang tua yang matanya udah nggak awas lagi, ya kan? Apalagi ibu-ibu yang katarak lah, yang apalah, minus, nggak ada tuh di surga. Kemudian yang gitu ya keriput itu nggak ada nanti
surga tuh yang modelan begitu. Yang ada apa? Orang-orang yang muda, rata mudanya. Dan digambarkan mereka nanti ya adalah orang-orang yang selalu perawan. Masya Allah. Habis dipakai suaminya, balik perawan lagi. Habis dipakai suaminya, balik lagi perawan. Seberapa kali dipakai nggak peduli, balik lagi perawan. Masya Allah. Dan sifatnya dia penuh dengan kasih sayang. Luar biasa. Ya, sifatnya para bidadari ini loh Bu, dia penuh dengan kasih sayang. Ustazah, apakah saya termasuk pada bagian bidadari itu? Iya. Ya. Ada bidadari yang memang bidadari itu aslinya itu adalah kita ini, manusia atau wanita-wanita dunia, ya kan? Tapi ada bidadari-bidadari yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang memang dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada proses lahir besar dan ibadah di dunia, hidup di dunia enggak. Ya, bidadari yang memang Allah ciptakan karena keinginan Allah, karena apa? Allah menghendaki diciptakan itu bidadari-bidadari. Kemudian ditanya sama Ummu Salamah, ya Rasulullah, barikan mana yang lebih afdol? Bidadari yang diciptakan oleh Allah dengan kehendak Allah tadi, ya, menjadi penghuni surga, ataukah bidadari yang mereka ini aslinya penduduk dunia? Masya Allah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menyampaikan, ya, bahwa wanita-wanita bidadari yang tadinya wanita-wanita mukminah, wanita-wanita muslimah yang pernah tinggal di dunia itu jauh lebih bagus, jauh lebih afdal, jauh lebih utama. Bima ya Rasulullah, kata Ummu Salamah. Kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Karena bidadari-bidadari ini dulu pernah hidup di dunia, pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah beribadah di dunia, pernah beramal soleh, dia perjuangkan imannya di dunia. Maka itulah yang mengakibatkan dia menjadi lebih utama dibandingkan bidadari-bidadari made in yang langsung dari surga. Dari Allah Subhanahu wa taala, diciptakan Allah langsung, gak pakai proses kelahiran. Ya Bu, ya, Masya Allah. Makanya Bu, jangan takut Ustazah nanti kita kalah saing dong sama bidadari. Tenang, enggak. Ya, justru bidadari yang kalah saing sama kita. Iya. Kayak banget gitu ya. Gak apa-apa, di dunia kita gak perlu oplas-oplas, gak usah. Ya Bu ya, itu haram hukumnya. Betul Bu? Yang punya alis tipis, enggak usah tipis ini saya kerok aja sekalian, jangan. Ya Bu ya, karena nggak boleh. Ya, sekarang kan ada pensil alis, ya kan? Pengen tebel tinggal di pensilin, ya nggak boleh dikerok, ya Bu ya. Jadi lakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti kita termasuk orang yang tadi disampaikan oleh Rasulullah, di surga kita lebih baik daripada wanita-wanita bidadari yang diciptakan langsung oleh Allah. Ya, di ayat ini juga dijelaskan gitu ya, syarahnya itu ulama cerita suatu hari Rasulullah SAW bercanda sama nenek-nenek, ya kan? Ternyata bukan Bu Istri aja yang jamaahnya nenek-nenek. Rasulullah juga punya jamaah nenek-nenek. Ya, hidup nenek-nenek. Semangatnya luar biasa. Ya, dan nenek-nenek tapi motivasi cari ilmunya nggak ada apa Bu? Nggak ada putusnya. Masya Allah, masih apa? Masih bersemangat. Makanya jangan jadi alasan. Udah sana aja deh, yang muda-muda aja yang ngaji gitu. Aku mau ada nenek-nenek. Udah nggak usah ngaji, mau ngapain Bu kalau nggak ngaji? Ya kan? Justru kalau udah sepuh, udah ngerasa nenek-nenek, harus lebih rajin lagi ngajinya.
Rasulullah pernah bercanda, ya Rasulullah, adakah kami nanti masuk ke surga? Ada nenek-nenek nanya begitu sama Rasulullah ketika Rasulullah menjelaskan ayat ini. Ya, kemudian apa jawabnya Rasulullah? Di surga kagak ada nenek-nenek. Ya, kagak ada yang peot, nggak ada yang keriput. Ini Rasulullah maunya bercanda. Itu nenek-nenek ngambek. Kalau ada yang pernah ngambek sama gurunya, berarti udah ada riwayatnya ini. Ada ngambek dalam majelis taklim sama gurunya gitu ya, dibercandain kagak bisa di jamaah, ngambek dia balik pulang nangis dia. Ada yang ibu habis ngaji terus nangis, ada riwayatnya ini. Ya zaman dulu ada yang begini gitu ya. Rasulullah ketawa, ya kan? Rasulullah ketawa nggak tega lama-lama beliau gitu ya. Terus Rasulullah kasih tahu sahabatnya, kasih tahu tuh nenek-nenek tadi yang ngambek nangis dia, ya kan? Nanti dia kalau masuk surga jadi cantik, jadi gadis lagi, jadi kencang semuanya kulit-kulitnya, masya Allah. Ya, jadi maksudnya nggak ada nenek-nenek itu karena di surga memang nggak ada yang tua-tua, yang tua jadi muda, sebaya semuanya, seusia semuanya, rata. Nah kalau kita duduk di sini kan ada yang masih muda, ada yang sudah tua, ada yang masih muda, ya kan? Ya udah begitu kan ya, nggak rata. Nanti kalau di surga semuanya rata usianya, begitu. Ya masya Allah. Akhirnya nenek-nenek jadi nggak jadi nangis bu, jadinya senyum. Masya Allah. Ternyata begitu ya. Ternyata masya Allah di surga itu luar biasa. Ya. Waja'alnahunna abkara. Ini tadi disampaikan. Waja'alnahunna, Allah ciptakan mereka dalam keadaan apa bu? Abkara itu jamak ibu ya, artinya perawan-perawan, terus perawan ya. Li ashabil yamin, untuk siapa mereka? Tadi disebutkan untuk orang-orang golongan kanan. Ya bu, kita insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah kami ashabul yamin, masukkan dalam syurga-Mu ya Allah. Mudah-mudahan nanti kita akan membuktikan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Sullatum, sullah itu artinya apa? Ya, banyak dari golongan al-awwali, orang-orang yang terdahulu, ya. Dan banyak juga dari golongan orang-orang yang belakangan. Ini orang belakangan tuh kita, orang-orang akhir zaman itu kita, ya. Jadi kalau yang kemarin dikatakan, ya kan, kalimatnya qalilun minal akhirin, sedikit dari golongan orang-orang akhir zaman. Ya, maka kalau yang sekarang ayatnya ya dikatakan apa bu? Sullatum minal akhirin. Jadi banyak dari golongannya umatnya Nabi Muhammad SAW yang menjadi penghuni surga, yang menjadi ashabul yamin. Maka kalau di dalam Quran saja dikatakan banyak, bu, jangan sampai kita bukan dari yang banyak itu. Loh, mayoritas umat Kanjeng Nabi masuk ke surga, kok ada yang gak masuk surga? Piye? Gimana bu? Iya kan? Loh, mayoritas jamaah Arido itu masuk surga, kok ada
jamaah yang gak masuk surga. Kebuangan. Wow, kan bahasanya gitu kan Bu? Ya, maka kita mesti harus berjuang di sana, menjadi bagian yang mayoritas tadi, ya kan Bu? Kalau perlu kita naik level, kan? Ya, biar ada yang mewakili gitu loh. Ya kan? Jamaah Ar-Ridho ada yang naik level, ada yang ya kan al-muqarrabun kan bisa mensyafaati teman-temannya. Betul nggak Bu? Masya Allah. Jangan sampai gitu ya teman-temannya pada bondok-bondok masuk ke dalam surga, ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Ya kan mojok sendiri di neraka, ya Allah. Kenapa? Karena saking banyak dosanya nggak keampuni. Ternyata diem-diem dia masih sering ke Gunung Kawi. Ngapain gitu? Kalau camping mah masih ashabul yamin, ya kan? Ternyata diem-diem gitu kan ya. Dia aman sama tetangganya, sama-sama sudah punya suami dan pasangan. Naudzubillah. Di sini jangan ada yang kayak gitu loh Bu. Ya Bu ya. Jangan ada kasus-kasus begitu. Kalau di luar sana ada, itu mah di luar sana ya, mudah-mudahan juga kagak ada. Ya di kita insya Allah tidak ada. Alhamdulillah, insya Allah semuanya sholihah. Insya Allah semuanya baik-baik. Insya Allah semuanya ahlul jannah. Insya Allah ashabul yamin. Insya Allah nanti kelak mendapatkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang hari ini kita bahas. Amin ya rabbal alamin. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.